Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa gizi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pelatihan tentang pembuatan MPASI. Nah, pada penasaran kan seperti apa pembahasannya? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa merasakan manfaat yang sama seperti kalian. Nah, yuk kita lihat bagaimana pembahasannya. Oke, sebelum kita memulai penjelasannya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu MPASI. Apa ya MPASI? MPASI atau makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang bergizi dan diberikan kepada bayi atau anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MPASI diberikan pada usia 6-24 bulan. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya usia pada bayi atau anak, maka kebutuhan gizi untuk pertumbuhan akan semakin meningkat. Maka ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Maka diperlukan makanan pendamping ASI atau MPASI. Hal tersebut juga sesuai dengan anjuran dari WHO untuk memberikan MPASI mulai usia 6 bulan. Alasannya, karena pada usia tersebut, bayi atau anak, saluran cerna dan mekanisme menelannya sudah berkembang dan pertumbuhan dari anak seperti bisa duduk juga semakin meningkat dan pertumbuhan gigi pada anak juga meningkat. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan pemberian MPASI. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi bagi anak dan juga bayi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa dan juga tekstur sehingga dapat mampu menerima makanan keluarga. Untuk yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan juga menelan. Yang keempat, menanggulangi dan mencegah terjadinya gizi buruk dan gizi kurang sekaligus mempertahankan status gizi bayi dan juga anak. Untuk yang selanjutnya adalah syarat pemberian MPASI. Yang pertama adalah tepat waktu. MPASI mulai diberikan pada saat kebutuhan energi dan juga zat gizi melebihi yang didapatkan daripada ASI, yaitu pada saat bayi berusia 6 bulan. Yang kedua adalah adekuat, yaitu ASI harus mengandung cukup energi, protein, dan juga mikronutrien. Yang ketiga adalah aman, yaitu dari cara penyiapan, persiapan, dan juga sewaktu ASI diberikan. Harus higienis dan juga bersih. Yang keempat adalah tepat cara pemberiannya, yaitu MPASI diberikan pada saat anak menunjukkan tanda lapar. Yang selanjutnya adalah bahan makanan mudah diperoleh, mudah diolah, dan juga harganya terjangkau. Yang terakhir yaitu memenuhi nilai sosial, ekonomi, budaya, dan juga agama. Halo Mam, bertemu lagi dengan saya Bella Rike di channel Asgen Stunting. Tahukah Mam, pada bayi usia 4 bulan banyak loh orang tua yang sudah mulai kerepotan mempersiapkan makanan apa saja yang baik dikonsumsi oleh bayi ketika menginjak usia 6 bulan. Dan banyak pula di antara mereka yang sudah mulai mencari informasi seputar MPASI. Untuk itu, yuk kita bahas lebih lengkapnya. Memperkenalkan MPASI kepada bayi sebaiknya disesuaikan dengan usia bayi. Karena apa? Karena bayi memiliki sistem pencernaan yang belum sempurna. Pada usia 0-6 bulan, bayi cukup diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau minuman yang lainnya. Barulah saat bayi menginjak usia 6 bulan, bayi dapat diberikan makanan pendamping ASI dengan beberapa aspek berikut ini untuk diperhatikan. Yang pertama adalah frekuensi pemberian makan. Nah, pada awal pemberian MPASI ini atau usia 6 bulan, bayi dapat diberikan makan sebanyak 2 kali makan dalam sehari. Kemudian aspek berikutnya adalah jumlah makanan. Jumlah makanan ini sesuaikan dengan kapasitas lambung bayi dengan kandungan kalori sebanyak 0,8 kilokalori per gram atau dengan jumlah 2-3 sendok makan dengan 1 sendok makannya sebanyak 15 cc. Sehingga jangan terlalu banyak memberikan makanan terhadap bayi. Karena apa? Karena dapat menimbulkan resiko bayi tersebut dapat menolak makanan tersebut atau dapat muntah. Aspek berikutnya yaitu tekstur. Tekstur yang sebaiknya diberikan kepada bayi usia 6 bulan adalah lumat atau saring, seperti bubur sumsum, bubur susu, pepaya saring, pisang saring atau dikerok, dan nasi tim saring.
Nah, pada pembuatan MPASI ini sebaiknya jangan terlalu cair. Gunakan sedikit air atau menggunakan ASI. Tekstur makanan ini disesuaikan dengan perkembangan oromotorik bayi, yang mana bayi baru saja belajar untuk menggerakkan rahangnya dan meningkatkan refleks hisapnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tekstur makanan dari makanan pendamping ASI yang sudah saya buat. Ini saya buat nasi tim saring, tapi di sini nasi timnya hanya saya blender karena dia sudah mengandung air yang cukup, tidak terlalu banyak, jadi saya tidak perlu menyaring lagi. Kemudian di sini ada tahu sebagai sumber protein nabati. Saya menggunakan tahu putih. Untuk pembuatannya saya rebus terlebih dahulu, kemudian saya blender dengan ditambahkan air yang secukupnya untuk mempermudah proses penghancuran menggunakan blender. Kemudian saya saring karena kandungan airnya cukup banyak begitu. Di sini saya menggunakan protein hewaninya berupa daging ayam bagian dada, saya rebus terlebih dahulu, kemudian saya blender dengan ditambahkan air yang secukupnya untuk mempermudah proses penghancuran dan saya saring begitu. Nah, di sini saya menggunakan sayur yaitu brokoli dan wortel, sama seperti proses yang sebelumnya, yaitu direbus terlebih dahulu, baru saya blender dengan menambahkan sedikit air atau air yang secukupnya untuk mempermudah proses penghancuran. Kemudian saya saring karena kandungan airnya cukup banyak begitu. Untuk airnya sendiri ini menyesuaikan dengan bahan dan proses penghancuran menggunakan blender, karena air tersebut sebagai pembantu dalam penghancuran makanan begitu. Dan aspek yang berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu jenis atau varietas makanan. Di sini ibu tidak perlu kesulitan dalam memperoleh bahan makanan, cukup menggunakan makanan yang mudah diperoleh atau makanan yang ada di rumah. Yang terpenting, makanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi dari bayi. Sumber bahan makanan yang dapat kita perhatikan yaitu sumber energi yang dapat diperoleh dari makanan pokok seperti beras, gandum, umbi-umbian, dan juga roti. Kemudian sumber protein hewani dan nabati. Protein hewani seperti daging, ikan, telur. Kemudian protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian sumber vitamin buah-buahan dan sayur-sayuran, dan sumber lemak dari margarin atau minyak. Bisa jadi ibu juga menggunakan kaldu dalam proses pembuatan nasi tim begitu. Aspek yang terakhir yaitu kebersihan. Sebaiknya ibu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasak dan memastikan bahwa alat makan yang digunakan bayi bersih begitu. Cukup sekian dari saya penjelasan mengenai MPASI usia 6 bulan. Yuk, selanjutnya kita simak penjelasan mengenai MPASI usia 6 sampai dengan 9 bulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MPASI untuk usia 6 sampai 9 bulan. Apa sih yang membedakan antara MPASI pada awal 6 bulan dengan MPASI untuk usia 6 sampai 9 bulan? Jadi, terdapat 3 hal yang membedakan kedua MPASI tersebut. Yang pertama, frekuensi pemberian makan. Yang kedua, jumlah makanan. Yang ketiga, tekstur makanan. Yang pertama yaitu frekuensi pemberian makan. Pada bayi usia 6 sampai 9 bulan, frekuensi makan yang diberikan itu sebanyak 3 kali untuk makanan utama dan 1 sampai 2 kali untuk makanan atau snack berupa biskuit atau buah-buahan yang matang. Yang kedua yaitu jumlah makanan. Jumlah makanan yang diberikan semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya kapasitas lambung dan usia bayi. Pada usia 6 sampai 9 bulan, jumlah makanan yang diberikan itu sebanyak setengah kalori atau 125 kalori. Kemudian yang ketiga yaitu tekstur makanan. Tekstur makanan yang diberikan pada usia 6 sampai 9 bulan itu lebih padat atau lebih kasar daripada usia awal 6 bulan. Tekstur makanan yang diberikan pada usia ini yaitu saring sampai agak kasar.
tentang kecukupan gizi pada bayi. MPASI untuk bayi usia 6-9 bulan contohnya seperti ini. Di sini ada makanan pokok, berupa nasi, bisa diganti dengan kentang atau umbi-umbi yang alami. Kemudian di sini ada lauk hewani, bisa menggunakan ayam, ikan, daging sapi atau telur. Lalu di sini ada lauk nabati, bisa menggunakan tahu atau tempe. Lalu untuk sayurannya bisa menggunakan wortel, bayam, atau sayur-sayuran yang lainnya. Untuk membuat MPASI seperti ini, hal yang pertama dilakukan adalah dengan mencuci semua bahan makanan terlebih dahulu. Kemudian setelah dicuci, bahan-bahan tersebut direbus sampai matang. Lalu setelah direbus, yaitu bahan-bahan ini harus dihaluskan, bisa menggunakan blender sampai teksturnya agak kasar, atau bisa juga menggunakan secara manual itu menggunakan pisau dicincang sampai halus seperti ini. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Sekian penjelasan tentang MPASI untuk usia 6-9 bulan. Selanjutnya mari kita coba untuk penjelasan MPASI untuk usia bayi. Nah, kalau sebelumnya sudah ada contoh makanan pendamping ASI usia 6 bulan dan 6 sampai dengan 9 bulan, kali ini yang saya bawa ini adalah contoh makanan pendamping ASI usia 9 sampai dengan 12 bulan. Makanan pendamping ASI usia 9 sampai dengan 12 bulan, tekstur makanannya adalah makanan yang dicincang kasar. Karena pada usia 10 bulan merupakan usia yang kritis bagi anak, sehingga pada usia ini anak diharapkan mampu memakan makanan semi padat. Frekuensi pemberian makanan pada usia 9-11 bulan yaitu 4 kali sehari, dan dalam bentuk snack yaitu 1-2 kali sehari. Jumlah makanan yang diberikan pada usia 9-11 bulan yaitu 3/4 cangkir. Nah, ini lebih jelasnya untuk contoh makanan pendamping ASI usia 9 sampai dengan 12 bulan. Makanan ini direbus terlebih dahulu, kemudian baru dicincang. Nah, ini contohnya ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, dan sayur. Ini contoh nasinya. Kemudian ini lauk hewaninya yaitu ayam yang sudah direbus kemudian dicincang. Ini lauk nabatinya yaitu tahu yang sudah direbus dan juga dicincang. Kemudian sayurnya ada wortel yang sudah direbus kemudian dicincang, dan ada yang hijau ini sayur bayam yang sudah dicincang juga. Nah, ini adalah contoh makanan pendamping ASI usia 9 sampai dengan 12 bulan. Sekian video pemaparan penjelasan MPASI dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.